Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan membahas dunia kerja dengan mengangkat judul Hikmat untuk para pelaku usaha. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh sangat mengerti di tengah-tengah keadaan pandemi seperti yang terjadi 2 tahun terakhir ini, semua pelaku usaha mengalami kesulitan, kemunduran, bahkan tidak sedikit usaha-usaha yang gulung tikar. Karena kita harus mengakui pandemi COVID-19 sudah meluluhlantahkan begitu banyak lini usaha setiap warga masyarakat Indonesia khususnya. Beberapa teman pengusaha berkata bahwa tahun pandemi adalah tahun untuk kita bertahan, survive. Untuk bisa bertahan aja sudah syukur. Tidak gulung tikar atau tidak bangkrut sudah sangat bersyukur. Saya pribadi sebagai seorang pengajar dan pemberita firman pun memiliki usaha juga. Saya tidak katakan bahwa usaha ini usaha yang besar, tetapi saya bersyukur karena usaha ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kelola dengan baik, yang sudah kami tekuni sejak tahun 2014. Usaha ini bisa dikatakan sebagai penopang kehidupan keluarga kami. Pada waktu pandemi COVID-19 terjadi, usaha kami lumayan terdampak sekali. Syukur-syukur kami tidak sampai tutup atau gulung tikar. Puji Tuhannya, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, usaha kami boleh tetap berjalan, sekalipun bisa dikatakan pas-pasan, pas untuk kehidupan kami, pas untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kami setiap bulannya. Bahkan kalau boleh kami bersaksi, kami melihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan dan keperluan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga kami boleh tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana kerinduan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang usahanya terdampak begitu berat oleh karena pandemi COVID-19? Jangan menyerah, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Cari wajahnya, andalkan Dia. Kalau saudara berpikir bahwa omset menurun drastis dan saudara sedang kesulitan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua orang hari-hari ini sedang mengalaminya. Dari nas pembacaan kita di kesempatan pagi hari ini, mata saya tertuju kepada ayat yang ke-7 yang berkata, "Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Bapak Ibu Saudara yang memulai usaha atau sobat-sobat muda yang saat ini ingin merintis sebuah usaha menjadi seorang wirausahawan yang baik. Di samping saudara mengumpulkan niat, semangat, kemudian juga persiapan yang cukup. Yang jauh lebih penting ialah saudara harus percaya diri untuk memulai usaha saudara. Karena untuk memulai yang namanya usaha itu butuh yang namanya effort, semangat, pengorbanan, ketekunan, supaya nanti tidak mudah menyerah di tengah jalan. Jangan sampai ibarat orang menanam pohon buah tetapi ia sendiri tidak menikmati buahnya. Butuh kesabaran di dalam saudara mengembangkan usaha. Di dalam kami mengembangkan usaha pun Tuhan memberikan kami ilmu. Sembari kami belajar, sembari juga Tuhan mengajar kami bagaimana menekuni dan mengelola usaha itu dengan baik. Ada baiknya saudara sebagai pelaku usaha itu terjun terlebih dahulu, langsung di dalam mengerjakan usaha itu. Jangan hanya semata karena punya uang lalu saudara menyuruh orang saja, tetapi saudara alangkah lebih baiknya saudara terjun sendiri, supaya saudara boleh mengalami
fluktuasi di dalam usaha itu, supaya saudara boleh merasakan jerih lelahnya di dalam bekerja, sehingga saudara tahu bagaimana mengelola usaha itu nanti. Bagaimana strateginya, bagaimana meminimalisir kerugian, bagaimana menemukan rekanan kerja, entah itu supplier dan lain sebagainya dengan baik. Ketika saudara mendapatkan pelajaran di saat saudara mengelola usaha saudara sendiri, di situ saudara bisa akan mengembangkan dan menguasai jalannya usaha itu dengan baik. Orang biasanya pengen usaha itu yang gampang-gampang, yang mudah-mudah aja kan. Orang pengennya yang instan, tetapi hasilnya gede. Masalahnya, tidak banyak orang yang mau berjerih lelah memulai usaha dan merintis usahanya dengan baik. Bagi para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha perdagangan, lebih-lebih jual beli online-nya, saudara harus perhatikan hal ini yang banyak kali dilupakan orang. Jangan hanya percaya diri dengan produk yang saudara tawarkan. Mungkin barang jualan saudara sangat berkualitas, tetapi jangan lupakan satu hal ini: service excellent. Ingatlah sebuah prinsip klasik bahwa tamu adalah raja. Pelanggan adalah tuan yang wajib kita layani sebaik-baiknya. Yang punya warung kelontong, yang baru mulai buka usaha, jualan, kebutuhan-kebutuhan pokok, belajarlah untuk jangan judes ketika melayani pelanggan. Layanilah dengan segenap hati saudara, layanilah dengan sopan, dengan ramah. Sambut mereka dengan baik. Saya kasih tahu sebuah rahasia ya, sekalipun mungkin di tempat saudara harganya lebih mahal sedikit daripada di tempat lain, oleh karena servis saudara excellent, saudara ramah, saudara baik, sopan, orang pasti akan balik ke tempat saudara. Yang jualan-jualan buah di pinggir jalan, cantumkan harga buah-buah itu supaya menarik hati pelanggan, karena ada begitu banyak pikiran pembeli itu begini: kalau saya singgah, nanti dikasih harga berbeda-beda. Takutnya nanti harganya tidak sesuai kantong saya dan saya malu sudah bertanya. Jadi cantumkan harga, biar orang ketika lewat dan melihat harga itu pas di kantongnya, dia pasti akan singgah. Dan jangan menipu orang yang sudah singgah. Pada saat orang mau beli, saudara berkata, oh ini harganya untuk yang di situ, yang sudah layu. Itu nggak service excellent namanya. Pelaku jual beli online yang menggunakan Instagram atau Facebook, biasakan untuk percaya diri dengan harga yang saudara tawarkan. Jangan ketika orang bertanya, saudara sedikit-sedikit bilang, harganya inbox ya, untuk harga kami DM ya kak. Walaupun rekan sesama pengusaha juga pernah ngomong seperti ini. Mereka berkata bahwa harga itu mesti di inbox atau di DM, oleh karena takut kompetitor mereka punya harga yang lebih murah. Saya pikir saudara tidak perlu takut. Kalau saudara jelas menawarkan harga, sekali lagi, orang akan berhitung sesuai dengan kantongnya. Kalau harganya pas menurut dia akan order. Jadi percaya diri saja, cantumkan harga. Berani untuk mencantumkan harga untuk setiap produk yang saudara tawarkan. Dan yang terakhir, berangkat dari prinsip tamu adalah raja, pelanggan adalah tuan yang harus dilayani. Saat saudara memberikan pelayanan melalui sosmed, WhatsApp, atau DM Instagram, berikanlah jawaban-jawaban yang tidak judes atau tidak ketus saat pelanggan menanyakan soal produk saudara atau menanyakan soal layanan jasa saudara. Dan apabila saudara melakukan kesalahan, baik itu di dalam memberikan barang, pengiriman, ada yang kurang, ada yang cacat, sekali lagi berikan service excellent. Berani rugi untuk mengganti barang apabila itu memang kesalahan saudara. Tanggung ongkirnya supaya orang tetap nempel dengan saudara. Dan terakhir, jangan ragu untuk memberikan courting atau diskon untuk pelanggan-pelanggan baru dan juga pelanggan-pelanggan yang sudah lama tentunya, supaya usaha saudara tetap lancar. Ingatlah hal ini, service excellent. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengelola usaha kita dengan baik. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita terjun sendiri mengelola usaha kita. Saya percaya saat kita bekerja, Tuhan memberikan kita hikmat di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup saudara, karena sekalipun pandemi COVID-19 ini menggoncangkan seluruh dunia, tetapi kita yang menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di pagi hari ini yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengelola usaha kami yang sedang kami rintis maupun yang sedang kami jalani hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, usaha kami pasti akan berhasil dan beruntung oleh karena hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan di dalam segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu, berikan semangat bagi para pengusaha-pengusaha muda maupun bagi mereka yang ingin merintis UMKM. Tuhan tolong, di dalam segala sesuatu kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.